Oke, jadi di video kali ini kita akan membandingkan action cam GoPro Hero 7 Silver dengan Bipro 5 Alpha Edition Lite. Sebenarnya video ini tidak layak untuk dibuat, bahkan gue sendiri menyebutnya nggak layak dibuat karena adanya perbedaan yang amat begitu jauh, mulai dari segi harga, kualitas, dan kelas. Oh iya, baik lagi di channel gue Rico Gradi, dan di video kali ini gue nggak membahas tentang motovlog dulu. Buat kalian yang memang lagi cari channel tentang motovlog, kalian boleh langsung aja subscribe supaya kalian bisa tahu channel yang bakal gue buat. Di video kali ini gue juga cuma mau membagikan kepada kalian perbedaan action cam yang gue punya di saat awal gue mulai motovlogging dan cam yang sekarang gue gunakan buat motovlogging. Sebagai catatan, di video ini gue tidak disponsori oleh pihak manapun. Semua cam yang gue bandingkan di sini adalah murni gue beli sendiri. Kalau memang ada yang ingin mensponsori, tentu akan gue terima dengan senang hati ya. Dan di video kali ini gue akan fokus membahas hasil foto, video, dan audio dari kedua kamera ini. Kalau kalian pengen lihat review masing-masing kamera, gue ada taruh card di ujung atas, kalian langsung aja klik. Kita mulai dari foto terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat di sini, hasil foto GoPro Hero itu lebih terasa jauh dan luas. Sedangkan hasil foto Bipro Alpha Edition ini terasa lebih zoom dan fokus. Oh iya, kedua kamera ini memiliki resolusi yang berbeda. Dan di foto ini gue scale sedemikian rupa supaya kelihatannya sama besar. Kalau kita lihat dari segi warna, terlihat warna yang dihasilkan action cam GoPro ini lebih berwarna. Kita bisa lihat dari warna daunnya. Di sini terasa lebih banyak warna hijaunya dibanding Bipro yang terlihat seperti hanya ada beberapa warna hijau. Dan kalau kita perhatikan lebih jelas, di sini kita bisa lihat kalau di Bipro ini hasil foto terasa banyak sekali noise-nya. Mohon koreksi kalau bahasa gue salah. Terlihat seperti ada warna merah-merah dan tidak tajam hasilnya. Sedangkan buat yang GoPro, kita bisa lihat hasilnya tajam dan tidak ada merah-merah. Kita langsung masuk aja ke foto yang low light. Di sini kita lihat kalau Bipro Alpha Edition Lite ini nggak mampu buat menangkap foto di keadaan low light. Di jam yang sama dan tempat yang sama, kita bisa lihat perbedaannya. Di kamera GoPro ini, kameranya seperti auto mengatur settingannya sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan foto seperti ini di keadaan low light. Dan langsung aja kita bahas soal videonya. Di video kali ini gue mau minta maaf karena gue setting GoPro-nya ke 1440p dan ngebuat hasilnya jadi lebih tinggi dibandingkan 1080. Tapi setahu gue untuk kualitasnya sama aja dengan 1080, hanya berbeda dari tingginya. Di video ini gue lagi tes buat di bawah jalan. Yang paling berasa itu adalah getaran dari kameranya, dimana kamera Bipro itu terasa seperti gempa ya, dan di kamera GoPro ini bisa lebih tenang kameranya. Fitur anti-shake di Bipro sudah dinyalakan dan seperti itu kemampuannya buat menahan getaran dari footage yang diambil. Di GoPro ini juga sama, IIS-nya nyala, makanya dia tenang hasil videonya. Buat kalian belum tahu, IIS itu singkatan dari Electronic Image Stabilizer. Dan kalau kita bahas dari warna yang dihasilkan, kita bisa lihat kalau GoPro lebih tenang dan kalem. Secara visual nggak bikin sakit mata karena pencahayaan yang rata. Warna yang dihasilkan pun juga kalem dan tajam. Kalau kita lihat di kamera Bipro ini, gue udah setting seperti gue biasa bikin motovlog. Warnanya overexpose dibandingkan GoPro. Dan kalau kalian lihat, warna dari Bipro ini seperti rata, kontrasnya kurang, sehingga antar objek warnanya terasa lusuh. Ya bahasanya nggak seger lah warnanya. Dan ini gue bakal tes buat dibawa lari. Kita bandingin fitur anti-shake-nya. Di Bipro hasilnya seperti orang sedang beneran lari ya. Ya memang lagi lari sih. Dan di GoPro ini lebih terlihat patah-patah. Itu semua karena proses pengambilan gambar yang terlalu getar. Sehingga IIS-nya berusaha semaksimal mungkin ngebuat footage-nya tenang. Secara fitur GoPro ini keren banget karena dia bisa stabilin video yang segitu getarnya. Kalian bisa bandingin getarannya dengan ngeliat footage yang Bipro. Di saat pengambilan video yang tenang kayak begini, kita lihat IIS-nya bekerja dengan sempurna, dimana kita bisa lihat footage-nya tenang banget dan di Bipro footage-nya masih sedikit getar dan harus diberi efek stabilizer di editor. Oh iya, menurut kalian lebih cembung hasil yang mana? Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan kalau buat motovlogging, Bipro ini memang agak susah karena dia zoom banget, jadi harus duduk yang mundur. Dan kalau GoPro karena hasilnya yang nggak terlalu zoom, duduk biasa pun rasanya masih nyaman buat ditonton. Dan lagi-lagi fitur IIS-nya ini enak banget buat redam getaran di jalan. Kita jadi nggak pusing juga waktu nonton videonya. Dan buat yang Bipro,
Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini kalau dibawa buat motovlog. Satu hal gue juga kurang paham kenapa DB Pro ini suka kedip-kedip kayak yang kalian lihat ini. Dan menurut gue itu lumayan mengganggu. Dan sekarang kita coba langsung aja denger audio test dari kedua action cam ini. Oke, jadi begini hasil audio tes B Pro 5 Alpha Edition Lite. Ini suara angin. Dan ini lagi jam 3 sore. Cahayanya udah nggak setrik tadi siang. Dan sekarang ini hasil audio GoPro Hero Silver 7. Angin masih kencang, kondisi juga hening. Dan beginilah hasil suara buat action cam GoPro Hero 7 Silver. Dan sekarang kita masuk ke bagian low light. Keadaan di sini memang minim banget sama pencahayaan, jadi sorry kalau hasilnya terlalu gelap. Ini sekitar jam 6 sore, jadi matahari masih ada sedikit. Buat di keadaan low light jelas lebih enak dilihat yang GoPro ya. Di sini kita masih bisa lihat walaupun kurang jelas. Sedangkan di B Pro yang udah di set seterang-terangnya masih juga gelap dan nggak bisa ngambil footage gelap seperti yang kalian lihat sendiri. Makanya itu gue nggak pernah mau bikin motovlog malam hari. Selain bikin kalian gak nyaman, video yang gue hasilin pun gak berkualitas. Jadi gue pilih buat bikin motovlog dari pagi ke sore aja selama ini. Kalau kita bandingin, terasa ya temperatur di GoPro itu terasa lebih dingin dan di B Pro itu terasa lebih hangat. Kita bisa lihat kalau di GoPro ini hasil videonya agak kebiru-biruan dan di B Pro agak kuning, jadi menimbulkan kesan temperatur yang berbeda. Sekali lagi, gue mau kasih hasil tes audio dari masing-masing kamera ini. Oke, jadi sekarang kita tes lagi suara audionya. Dan ini suara audio dari GoPro Hero 7 yang serinya silver. Dan kita juga bakal coba buat audionya B Pro 5 Alpha Edition yang light. Dan begini suara audio buat B Pro 5 Alpha Edition yang light. Ya, ini udah jam 6 lewat, udah mau setengah 7, langit hampir gelap. Langitnya lagi bagus banget, lagi ungu-ungu pink gitu. Estetik. Dan kita juga seharusnya bersyukur sama ciptaan Tuhan. Bagusnya luar biasa. Oke, jadi begitu perbandingan yang bisa kalian lihat dari kedua action cam ini pas dipakai di siang hari maupun di malam hari. Baik dari segi foto, video, dan juga audio. Walaupun gue tahu video ini nampaknya nggak berguna karena di saat kalian cari action cam nggak mungkin juga kalian bandingin kedua kamera ini secara head to head. Dan gue juga mau ucapin terima kasih buat kalian semua udah nonton video ini. Minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi thank you and see you guys in the next video.